Baik, sekarang sudah waktunya 19.30. Kita masih sambil menunggu Kak Tantri bergabung. Ini teman-teman semuanya, kita sambil menunggu Kak Tantri ya. Coba salah satu admin dicek dong, takut Kak Tantri sudah bergabung. Bisa disambil cek. Karena waktu kita hanya 1 jam, karena live itu hanya 1 jam. Bisa dicek apakah Kak Tantri sudah bergabung. Nah, ini Kak Tantrinya sudah masuk, tinggal ditambah. Halo, Halo, assalamualaikum Kak Tantri. Waalaikumsalam. Apa kabar? Alhamdulillah baik. Kak Tantri apa kabar Kak Tantri? Baik, Alhamdulillah, Mas Ian. Teman-teman dari Oh, Tangerang. kok udah kenal saya duluan Kak Tantri? Oh iya kan udah dilihat dari posternya kan? Oh iya 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 benar juga Kak. Atau Mas Ian mungkin memang terkenal sekali kan? Sebuah kehormatan lah bisa dikenal oleh Kak Tantri. Oh, Ini Kak Tantri live di mana ini Kak? Lagi di rumah? di kamar. Oh di kamar. Oh Mm-mm. iya iya. Kak, iya, sebelum kita mulai saya mau perkenalkan diri dulu Kak. Ya, Saya Ian Cafir Rizkyullah. Kebetulan saya diminta jadi host ASN Kak oleh teman-teman. Ini nih live live kita ketiga Kak. Yang pertama tuh Kaprilly, yang kedua tentang bahas PPDB SD. Nah yang ketiga nih sama Kak Tantri. Masalah buat menginspirasi warga Kota Tangerang khususnya Kak. waduh, menginspirasi Gitu. apanya? Kita ngobrol Ya, santai-santai aja Kak ya. santai siap. Siap Kak. Kak, ini apa mau nanya nih. Yang pertama saya dari judulnya dulu nih. Saya dikasih judul sama teman-teman ini ngobrol inspiratif perjalanan karir Kak Tantri Kotak mantan siswi SMP 13. Bener itu Kak SMP 13 Kak? Nggak salah? Benar, benar. Aku anak Galasta tahun berapa ya? 2002 apa 2003 lupa deh aku. Ya, sekitar 2002 2003 lah. Oh anak Galasta Kak. Galasta itu singkatan apa Kak? Galasta dong. Kenapa? Galasta itu apa sih? Saya juga nggak tahu. Galasta Galasta itu apa? Aku lupa deh Galasta. 13 Tangerang ya, Galasta kalau nggak salah. Oh 13 Tangerang Galasta Kak. Oh Kan saya. Agatha saya sama anak gaul Tangerang. Oh iya iya iya. Sekolah kita tuh dekatan Kak sebenarnya Kak. Oh, di mana gitu? Saya di Serang sih Kak. Oh, baik. Baik. Oh ya, saya manggil Kak Tartinya Pak, Kak, Mbak, atau Tantri apa aja Kak? sih, santai lah. Aduh, saya nggak enak Kak kalau manggil Tantri Kak. Ya elah. Atau enggak, Umi. Oh, Umi, ya sekarang jadi Umi Kak ya. Enggak. Panggil Tantri aja. Siap, siap. Aduh, mulut saya nggak enak Kak manggil Tantri. Panggil Kak Tantri aja ya. Bebas deh, bebas. Ah, siap. Kak Tantri, ini Ya, juga yang kedua juga ini Kak Tantri itu SMA-nya di Yupentek, Kota Yupentek Tangerang. 1. Yupentek 1 Tangerang. Yupentek 1 Tangerang. Nah, yang kalau Wah. misalnya madol nih, asli madol. Kalau nggak masuk sekolah tuh bisa naik getek kan di sebelahnya. Bohong. Oh, Kak Tantri pernah kayak gitu Kak? Enggak. Oh, Enggak, saya nggak naik getek, cuman manjat pagar aja. oh itu pengalaman SMA kayak. Tapi nggak boleh dicontoh. Oh iya. Rock and roll ya, Kak. Kak Tantri ngomong-ngomong, Kak Tantri ini lagi sibuk apa nih Kak sekarang Kak? Lagi COVID kayak gini. Kalau selama pandemi ini sih ya memang kan banyak kan di rumah, bikin konser, Hmm, bukan konser ya, bikin kayak kreativitas semua di rumah gitu dari hmm, dari bikin musik, terus juga aku lagi suka berkebun di rumah, ya mini kebun gitulah. Terus habis hmm. itu aku lagi juga ada usaha bikin ayam, jadi kayak lagi suka masak kan, jadi salah satu hobi yang akhirnya tersalurkan di waktu yang cukup panjang di rumah itu ya salah satunya masak. Jadi memang lagi ke sana. Terus juga nextnya juga nih Kotak mau ngeluarin single juga plus album. Waduh. Ngeluarin single lagi Kak. Apa Kak kalau boleh bocorannya judulnya kira-kira?
Jadi kan sekarang memang lagi ada virus COVID ya. Cuman yang kita Iya. tahu sendiri memang virus yang satu ini itu memang virus yang selalu ada dari kapanpun, dari sebelum COVID bahkan mungkin dari kapan, dari jauh-jauh hari. Itu virus hoax namanya. Nah, kita tuh pengen Oh. juga bahwa vaksin hoax itu gampang kok, vaksin hoax itu memang ada di diri kita sendiri. Nah, aku pengen nyebarin itu, pengen ngingetin semuanya melalui lagunya Kotak yang nanti akan dirilis di bulan Juni ini. Wah, wah, kita semua nggak sabar kan nungguin lagunya dari Kak Tantri ini. Siap. Tungguin ya. Nanti tampil lagi Kak di Kota Tangerang, Kak. Oh pasti dong, ditunggu banget. Aku tuh senang banget loh. Jadi dari sekian tahun aku berkarya, aku memang memulai semuanya dari Tangerang karena memang aku tinggal di Tangerang, besar di Tangerang juga. Nah akhirnya pas kemarin dapat kesempatan di acara apa sih itu namanya? Pokoknya ada acara besar di Tangerang tiap tahun, aku lupa namanya. Iya. Itu seneng banget gitu. Akhirnya bener menghibur dengan setulus hati. Bisa ya sedikit bukan menginspirasi juga ya, maksudnya sedikit memberikan bahwa kalau mau sukses tuh bukan dilihat dari orang Jakarta atau orang manapun, bahkan orang Tangerang sendiri juga bisa sukses dengan caranya gitu. Bener-bener Kak, luar biasa. Ngomong-ngomong tadi kakak kan bilang tuh ke saya, kalau misalnya Kak Tanti tuh lahir di Tangerang, besar di Tangerang, di daerah mana Kak kalau boleh kita ketahui Kak? Oke. Angkotnya nih 02. Ya. Itu deh angkot masih ada apa enggak ya sekarang? 02. Masih Kak. Terus 02. angkot R14 kalau dari Cikokol. Anjut apel. Itu aku di Cimone Mas Permai. Cimone Mas Permai Kak. Karawaci dong, dekat Udah itu Kak. jawab Cimone katanya. Kenapa? Oh iya, itu deket Kak dari rumah saya juga Kak. Di daerah Karawaci Di mana juga. Mas? Serang. Oh, Iya. enggak di Serang. Saya di Priok sih Kak, agak ujung-ujung dikit. Iya. Tapi sekarang Kak Tarti masih tinggal di Tangerang atau udah pindah haluan nih Kak? Sejujurnya sih setelah memulai karir akhirnya hijrah perlahan dan sekarang memang sudah tinggal di daerah Jakarta Selatan karena memang kan mobilitasnya lebih banyak di daerah Jakarta, jadi memang kita akhirnya pindah ke Jakarta walaupun memang mama papaku masih di Tangerang. Oh, berarti masih sering ke Tangerang nggak? Masih dong. Nengok orang tua. Masih. Berarti sekarang kakak agak J berarti ya? Apa tuh? Anak gaul Jakarta Kak sekarang Kak. Jaksel apalagi. Anak Jaksel. Bisa. Kak Tantri, kita mau nanya nih. Kak Tantri kan asli Tangerang, orang Tangerang. Nah, awalnya nyanyi itu dari SMP, SD, atau TK, atau SMA itu Kak, awal nyanyi? Awal nyanyi aku SMP kelas 1, SMP. jadi ada satu radio, aku lupa deh ya Allah, aku lupa banget. IMC ya kalau kok gelap ya? IMC ya kalau nggak salah. Radio IMC itu bikin satu acara no. Aku SMP kelas 1, aku ada ikut paduan suara di SMP 13. Itu terus gurunya itu namanya Bapak Yana Suryana. Mungkin ada anak-anak 13 juga yang nonton. Iya, saya dulu kali Kak. Oh iya, halo Bapak Yana. Tahu deh, beliau masih mengajar atau nggak, aku kurang paham. Jadi dia yang ngajarin aku tentang musik pertama kali gitu. Terus akhirnya di situ mulai tuh kayak lomba-lomba segala macam, dari Pemkot juga sempat ada lomba juga dan aku juga ikutan. Terus waktu itu sempat yang menang cuman sempat kalah, sempat menang ya, macam-macam lah. Terus juga pas pembukaan Mall Metropolis Tangerang, sekarang masih ada nggak sih? Masih Kak, kakaknya aja nggak pernah main. Oh, tapi namanya udah berubah kan? Masih Kak, masih Metropolis. Ya, kita maklum lah. Mall aja sekarang. Maklum lah, anak gaul Jaksel mah beda Kak. Bukan. Aku kalau ke Tangerang ke rumah mama doang. Mampir tuh Kak kesini Kak. Mampir kesini Kak, ke Pemkot. Boleh lah nanti kapan-kapan ya. Kalau udah selesai COVID ya. Terus Kak dilanjut lagi Kak tadi Kak. Ya, terus akhirnya mulai ada band namanya band Athena, band perempuan di Tangerang saat itu di tahun 2000 berapa ya, pokoknya 2000-an lah. Itu aku memulai dunia musik band dari situ gitu. Akhirnya kita suka bikin ada festival band ikut-ikutan, terus juga ada pembukaan waktu itu
SMA Negeri 1 ya. Semansa bikin Hmm. acara tahun berapa gitu yang ngundang Sukamti, ngundang ada band, pokoknya ada tuh Big Bang Bang deh di daerah, Hmm. aku lupa pokoknya daerah mana itu. Itu Athena pembukanya, dan itu keren banget. Zaman itu sih aku ngerasa keren banget. Pas ngeliat fotonya sekarang, idi. Kak, kalau kakak kan lihatnya zaman itu kan keren banget. Kalau saya kak, angkatan saya ngelihat kotak itu keren banget kak. Kita seangkatan kayaknya deh. Oh, tuan kakak dikit kak. Iya, iya. Terima kasih. Saya berusaha untuk jujur kak. Iya, Tapi- nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Tua itu pasti. oh iya. Terus lanjut lagi kak itu kak ceritanya kak. Ya, pokoknya gitu lah. Jadi memang segala sesuatu dimulai dari Tangerang. Terus juga Hmm. akhirnya saya memilih untuk masuk ke, ada satu ajang pencarian bakat namanya The Dream Band Hmm. 2005. Itu mewakili Jakarta, tapi saya datang ke Tangerang karena memang kan di Tangerang nggak ada, jadi memang base audisi itu di Jakarta gitu. Dan dari situ deh mulai, dan saya memang selalu membanggakan Tangerang sih, khususnya Cimone. Jadi kalau misalnya pas lagi live di TV7 atau TV7 ya, belum ada Trans 7, saya selalu bilang memang saya dari Tangerang gitu, saya bukan dari Jakarta gitu. Tangerang ya bagus kak. Kalau bangga sama orang Tangerang. Bangga banget, tapi aku sedih di era-era aku tuh tempat nongkrong nggak ada ya. Jadi anak gaul Iya, itu cuma bisa nongkrong di daerah Lipo, Supermall, Karawaci, itu udah gaul banget. Tapi kalau iya, sekarang edan, aku kemarin ke Tangerang itu yang namanya pinggir Sungai Cisadane tuh, kampung apa sih? iya kak. Kalau apa sih? Kampung warna-warni itu kak ya. Iya, kampung warna-warni itu udah bisa tempat Iya. nongkrong, terus juga pasar lama juga udah ada Jeko dan lain-lain itu. Aku langsung ya ampun, kok gue nyesel ya pindah ke Jakarta. Nah kalau gitu kakak balik lagi kak ke Tangerang. Oke, masa tua ya. Aduh. Tapi jadi zamannya SMP itu kakak mulainya kelas 1. Zamannya SMA itu masih nggak kak itu kan nyanyi-nyanyi seperti itu? Masih dong, masih. Jadi aku ikut Dream Band itu justru SMA kelas 2. Jadi memang saat itu di SMA Ipentek 1 itu alhamdulillahnya sih mereka tuh support banget sama siswa atau siswa yang memang berbakat di bidang informal. Gitu. Saat itu memang nama kepala sekolahnya Bapak, Astagfirullahaladzim. Siapa ya? Ayo kak, inget kak. Ingat kok, aku ingat Ayo, Pak ayo Dayat. kak terus kak. Pak Oh Dayat, Pak Pak Dayat. Dayat, Pak Dayat. Itu Ini kakak bohong juga beliau saya. apa? Kakak bohong namanya juga saya nggak tahu kak. Kenapa? Sorry, kenapa? Kakak nyebut salah nama juga saya nggak tahu sebenarnya kak. Oh iya, nggak, tapi kan yang nonton ini loh, Oh iya yang iya iya. saya harus bertanggung jawab akan hal Iya itu. iya. Gitu. Jadi pada itu tuh memberikan support yang luar biasa gitu buat siswa atau siswa yang memang oke di bidang informal, dan memang akhirnya mungkin baru itu aku ya dikasih izin dari sekolah kelas 2 SMA harus izin nggak masuk sekolah selama 3 bulan karena memang ikut asrama dan beliau support. Itu luar biasa banget sih. Aku nggak kebayang kalau misalkan memang beliau nggak kasih izin aku nggak sekolah selama 3 bulan, mungkin nggak jadi seperti ini gitu. Jadi kayak saya harus memilih bidang formal aja, dan ternyata memang Yupentek sendiri saat itu mensupport muridnya untuk bisa tetap menjalani apa namanya ya bidang informal itulah gitu. Tapi kak, kakak udah pernah ketemu lagi belum Papa Hidayat semenjak kakak jadi vokalis Ketemu kotak dong, ini? ketemu Oh dong, ketemu. beliau sudah pensiun udah. Oh udah ketemu. Alhamdulillah kak. Mungkin kalau misalnya Pak Hidayat nggak ngizinin, nggak ada kata nanti sekarang kayak Iya benar, itu kemungkinannya. salah satu perjalanan yang banyak banget sih orang-orang di belakang layar aku yang mungkin aja kalau nggak ada mungkin aja itu banyak banget. Jadi salah satunya Pak Hidayat itu. Iya kak. Kak sapa dulu kak. Mungkin ada Pak Hidayat atau keluarganya atau anaknya yang ada Oh di iya sini benar. disapa. Sama ini juga sama masyarakat Kota Tangerang khususnya kak. Ditolong disapa dulu ini banyak yang hai kak tantri gitu kak. Hai masyarakat Tangerang, suaranya mana? Sedih. Apa kabar teman-teman masyarakat Tangerang, kota kelahiran saya? Pokoknya Alhamdulillah. apa namanya, kita seru-seruan aja selama 1 jam ini ya. Semoga cerita-cerita yang bisa nanti kita jalani ini, kita ceritakan ini memberikan sedikit inspirasi lah buat teman-teman. Amin.
Kak Tantri, ini kita mau Pak Yayat bukan Pak Hidayat. nah, Kak, nah kan Kak, Pak Yayat, Pak Yayat. itu Punten, ada yang ngasih tahu Kak atau gimana Kak atau ingat Ada yang ngasih sendiri? tahu, ada yang ngasih tahu. Oh, ada yang ngasih tahu. Pak Yayat, mohon maaf ya, mohon maaf. Maafin Pak Yayat. Kak, apa namanya Kak? Ini juga kita mau ngulik dulu. Tepatnya kalau sekarang kan mungkin Kak Tantri semua orang lihat, oh Kak Tantri pasti kenal Kak Tantri Kotak. Oh ya sudah sukses jadi singer, jadi vokalis, udah sangat luar biasa. Tapi kan itu kan nggak tiba-tiba Kak Tantri seperti ini. Nah perjuangan apa sih Kak yang Kakak? Saya sih udah sempat sedikit lihat, cuma tolong diceritakan perjuangan apakah dari awal itu sampai sekarang sampai bisa jadi Kak Tantri sekarang ini Kak? Perjuangannya banyak sih. Mungkin salah satu poin yang paling eh, teringat sampai detik ini tuh waktu pas lagi momen di mana ada anak sekolah yang baru lulus SMA yang pengen banget ikut-ikutan teman-temannya untuk masuk ke satu perguruan tinggi. Tapi ternyata di situ harus putus harapan karena memang ayahku tuh memang kena pensiun ini karena beliau kena stroke gitu. Dan akhirnya saya memutuskan untuk oke, muter otak, jualan apa ya gue gitu. Akhirnya yaudah deh, aku jualan ice blend. Saat itu mungkin merek yang sebut saja mereknya adalah Pop itulah. Bo, Ice. Iya itu. Pop dan Ice itu lah yang aku Iya. jualan itu. Terus itu bantuin ibu aku untuk, kebetulan ibuku juga akhirnya bikin jualan nasi uduk juga gitu. Jadi itu salah satu bentuk perjuangan yang memang sampai detik ini pun aku ngerasain banget kalau nggak ada momen itu mungkin mentalku nggak kebentuk seperti sekarang. Mungkin juga apa namanya, pola pemikiranku nggak yang nggak hanya berpikir untuk 1 tahun ke depan. Jadi saya harus akhirnya dengan kondisi itu berpikir untuk 5 tahun ke depan tuh harus apa. Jadi memang benar-benar sangat-sangat kena banget sih si momen itu. Dan juga ada satu momen Hmm. yang sampai detik ini aku ingat. Jadi pertama kali aku ngeband itu kan dianterin sama papaku ya. Jadi kemana-mana dianterin sama beliau. Saat itu masih sehat gitu. Naik motor kita makan mie tek-tek di depan hotel apa tuh? Jalan Apa? Kisamaun itu hotel apa ya? Pokoknya hotelnya nggak hotel besar lah. Itu Iya, ada iya, hitungan iya. gitu lah ya. Terus papaku tuh ngomong gini, kamu ingat suatu saat nanti kalau ketika kamu sukses, kamu ingat kamu pernah makan di sini dan ngobrol sama papa, dan karena papa yakin kamu akan sukses. Itu tuh sampai detik ini masih ingat banget, bokap gue pakai baju warna biru, kancingnya dibuka sampai sini, itu masih ingat sampai detik ini. Gitu. Jadi ya memang banyak sebenarnya momen-momen yang perjuangan yang dilalui gitu. Ya itu salah satunya. Gitu. Jadi ya memang menurutku jangan berpikir instan. Sesuatu hal yang memang melalui proses itu justru malah jauh lebih baik gitu. Kita mendapatkan hantaman-hantaman yang bikin kita jadi semakin kuat dan semakin dewasa. Jadi kalau misalkan memang instan doang ya oke, sekarang mungkin banyak banget ya apa cara untuk kita mendapatkan popularitas sesaat, katakan viral. Tapi ya itu hanya instan aja, nggak akan dikenang sampai katakan 2 tahun atau bahkan 1 tahun ke depan gitu. Kemarin tuh yang bikin ini tuh siapa namanya ya? Nah yang kayak gitu. Jadi memang benar-benar harus melalui proses dari titik nol deh. Gitu. Itu bisa, insya Allah lah bisa jangkanya bisa lebih panjang lagi. Jadi Kak Tantri kelas berapa itu kalian mulai jualan Kak? Aku tuh SMA. Jadi SMA kelas 3 ya. SMA kelas 3 karena papaku kan kena apa namanya, kena stroke ringan dan harus pensiun dini, dan beliau juga bukan pegawai negeri, jadi pegawai swasta, mereka cuma dapat gaji apa sih nama sebutannya tuh ya, pokoknya pensiun lah. Yeah. Itulah pokoknya. Jadi kan kalau pegawai negeri kan ada bulanannya ya kan. Tapi kalau mereka kalau pegawai swasta enggak gitu. Jadi ya aku harus berpikir adikku masih harus sekolah bla bla bla, jadi mengalahkan ego diri sendiri untuk tidak sekolah dulu. Itu. Jadi waktu itu kakak akhirnya nggak jualan pop es tadi buat jajan dan buat ngebantu orang tua. Kakak juga nggak ngelanjutin ke universitas kayaknya? Nggak. Ya, nggak. Tapi kakak fokus di singernya. Ya, tuh. Awalnya kan bukan di Kotak ya, awalnya kan masih di Ares saat itu. Jadi Ares itu tuh Dream Band 2005, Kotak itu 2004. Tapi ada waktu pas lagi tahun, pokoknya setelah
setelah Dream Band 2005 itu selesai, 1 tahun kemudian tuh vokalisnya Kotak keluar dari Kotak, dan akhirnya aku mencoba untuk audisi, dan kebetulan juga diajak sih ya sama teman-teman Kotak buat coba deh nyanyi lagu Beraksi saat itu ya, tapi masih belum dikeluarin albumnya. Mereka suka, dan aku juga ngefans gitu sama Kotaknya, sama musiknya Kotak, jadi ya ngeblend aja gitu, dan memang kita nggak tahu jodoh dari mana kan. Kak, mungkin bisa nggak sih Kak, ini kita pengen denger, tadi kan Kakak ngomongin lagu Beraksi. Sedikit aja Kak, lagu Beraksi. Oke, baik. Siap. Tapi nggak ada yang ngiringin ya, jadi review aja. Iya Kak. Boleh minum dulu sebentar? Oh, boleh Kak. Ya, ini tumblernya Kotak ya. Sekali promosi Kak. Tuh sahabat Kotak, Kak Tantri siap-siap tuh untuk menyanyikan sedikit lagunya. Oke. Hey, yang ada di sana, yang ada di sini, semua ikut bernyanyi. Hey, yang datang di sini, jangan bikin keki, bikin suasana happy. Mantap sekali Kak. Kalau kata orang Tangerang tuh Kak, mantap jasa. Mantap jasa, gede jasa. Oh, iya. Asal jangan gede adat Kak. Kak, itu perjalanan Kak Tantri itu kan akhirnya merantau kayaknya memutuskan atas dasar yang tadi Kakak Tantri bilang, orang tua itu kan penyulutnya Kak. Akhirnya Kak Tantri lebih mandiri. Anak pertama. Nah, Kak Tantri merantau ke Jakarta kalau nggak salah Kak ya? Sorry Mas, Ian tadi agak putus-putus gimana? Iya. Jadi pas itu Kak Tantri kan merantau ke Jakarta kan ya? Merantau ke Jakarta Kak? Ya, betul. Betul. Nah, di Jakarta itu masih dibantu orang tua atau Kak Tantri udah survive sendiri? Survive sendiri. Jadi kalau misalkan pas udah masuk kotak tuh aku masih disokong lah untuk ngekos, saat itu masih ngekos ya. Ngekos, biaya kos, tapi biaya perharinya aku yang cari sendiri, kayak untuk makan dan segala macam ya, dari manggung-manggung kecil-kecilannya Kotak saat itu. Terus akhirnya ada satu momen Kotak mengeluarkan album di tahun 2009. Aku ngomong, aku nazar, ini bukan ria, tapi memang hanya ingin apa namanya, yes, sedikit menginspirasi ya. Kita nggak pernah tahu lah. Aku tuh nggak, jarang banget ngomong hal ini. Cuman aku pengen banget gitu cerita buat teman-teman yang kalau misalkan memang punya ada sesuatu yang kepengen banget kesampaian, sebisa mungkin nazar. Nah, salah satu nazarku waktu pas lagi aku baru keluarin album, aku ngomong, Mah, Pah, kalau misalnya album ini keluar dan meledak, Tantri, pokoknya uang pertama yang Tantri dapat itu mau naikin haji mama papa. Itu nggak tahu kenapa, walau alam, 6 bulan masa aku ngeluarin album, aku tuh udah bisa ngelunasin dari uang gajinya Kotak yang hanya main di acara-acara promo kan dikit ya duitnya. Itu 6 bulan itu udah bisa naikin haji mereka gitu. Dan bahkan aku tambah kayak nanya, ini tuh apa, haji biasa ya Mah gitu saya tuh. Iya, haji biasa. Nah, kondisi papaku kan masih stroke, jadi kayak nggak tega gitu. Tahan deh Mah, ONH plus aja, kasih Tantri waktu. Itu dalam jangka waktu 2 bulan aku bisa langsung ONH plus 2 orang. Itu Masya Allah banget. Jadi memang kekuatan doa dari orang tua, terus juga itu ngaruh banget buat aku. Mungkin juga buat teman-teman yang nonton juga pasti pernah juga ngalamin. Kak Tantri cerita juga pernah ngalamin. Iya Kak, ini justru saya jujur Kak, pas Kak Tantri cerita itu, saya secara pribadi juga sedih sendiri. Karena saya pun tahun 2011 Kak, waktu zamannya SMA juga pernah menuliskan tuh Kak, apa aja yang ingin dicapai dalam waktu 10 tahun. Ya misalkan orang tua saya kan montir mobil Kak, tapi anaknya 4 Kak, kalau Kak Tantri kan cuma berdua, kalau saya tuh 4. Jadi kemana-mana tuh naik motor berempat, ibu ayah 2, berempat, jadi berenam, 1 motor Kak, kayak cabai-cabian itu kayak ramean. Jadi kalau kehujanan, nah waktu itu sama Kak, saya nazar juga beli mobil, naikin umroh, haji. Ya alhamdulillah, sama kayak kata Tantri, mobil udah, umroh juga udah. Makanya saya sedih Kak pas Kakak bilang kayak gitu.
karena saya juga merasakan hal yang sama gitu kak. Bener Jadi banget. ya, jadi masyarakat Kota Tangerang juga jangan mau nggak bermimpi, harus bermimpi kayak. Betul, betul banget. Jadi jangan patah semangat, ah gue apaan kerjaan gue gini doang. Kalau kita tetap meratapi nasib kita, tanpa kita tahu bahwa di depan itu dunia tuh luas banget gitu. Jadi ya jangan di dalam rumah terus gitu. Harus bener-bener ngebuka mata sendiri kalau misalkan memang kita juga layak gitu. Kita layak sukses dengan cara kita. Entah bagaimana caranya, aku pun saat itu mungkin mikir, ya ampun gue belum punya dapat pendapatan, ya elah pendapatan paling cuma berapa ratus ribu, terus tiba-tiba ngomong nyeletuk dengan PD-nya ngomong, mah tante pokoknya akan hajiin mama kalau album ini meledak. Itu ya benar-benar kayak yang, kok duit ada aja ya. Jadi memang kayak rezeki orang tua sebenarnya, tapi lewat aku gitu, jatuhnya seperti itu. Iya kak, jadi berkah dua-duanya kayak berkah ke orang tua iya, berkah kakaknya juga iya. Benar-benar. Iya kak, kan banyak masyarakat apalagi yang beranggapan bahwa kalau mereka bukan siapa-siapa, bukan orang tuanya siapa, kita mah nggak bakal bisa jadi apa-apa. Nah itu bisa dibantah dengan adanya Kak Tantri, kemarin juga ada Kak Prilly, termasuk saya pribadi kak, saya merasakan sendiri tuh kisah-kisah seperti itu kak. Jadi Gitu. jangan berkecil hati beneran. Kita nggak pernah tahu orang sukses datang dari mana. Kita nggak pernah tahu seorang presiden itu dari mana. Ya, jadi yakin aja lah sama kemampuan kita. Iya kak, subhanallah. Terus kak, kalau misalnya kakak waktu zaman SMA, kenangan apa sih yang paling kakak inget kak? Zaman SMA? Jujur ya, SMA aku itu karena memang lebih banyak kegiatan, udah mulai kegiatan di industri musiknya. Jadi nggak terlalu banyak kenangan-kenangan yang memang melekat banget di SMA. Tapi jujur memang paling melekat itu SMP justru, karena memang teman-temanku banyak kan SMP yang kenal deket gitu kan. Aku aktif kalau pas lagi SMA kan orang kalau di angkatan ya pokoknya di SMA itu pas lagi aku udah mulai katakan jadi artis, itu orang-orang udah kayak mulai weh anak band gitu-gitu, jadi gue yang kayak nggak enak sendiri gitu dan akhirnya mengucilkan diri di kelas gitu. Untuk, Jadi nggak terlalu kenal banget sama semuanya. Kalau SMP aku mungkin bisa kenal semuanya. tapi kakak nggak sekolah di rumah kak, tapi menyelesaikan sekolahnya di Yupentek itu. Iya dong, 3 bulan aja aku izin buat ikut di asrama. Jadi aku dikasih kayak tugas-tugas gitu yang dikerjain selama di asrama. Setelah itu balik lagi ke Yupentek. Iya siap kak, siap kak. Berarti emang bener-bener lulusan Yupentek kak ini. Terus Luar biasa. bangga loh. Kak ini ada yang nanya juga kak ke saya kak. Kan di situ kan SMP 13, SMA-nya Yupentek. Ada yang nanya SD-nya di mana, TK-nya di mana? SD di mana kak? SD Negeri Karawaci baru 1, kabar 1. Oh, SD Terus kabar satu TK-nya tuh. TK Cut Nyadin Di mana tuh kak? deket rumahku. Oh, masih ada kan sampai sekarang kak? Masih. Masih. Aduh. Ini kayak Kak, banyak banget alumni ini deh. Yupentek kenapa kak? juga, Oh, 13 sapa dulu juga. kalau gitu kak. Disapa lagi kak ini kak yang Iya Yupentek SMP teman-teman. 13 ini kak. Teman-teman, para mantan aku. Jela, Oh, mantan punya cuma mantan 1 kak. biji aja gaya banget. Ucapin kak kalau ada mantannya nonton, nyesel nggak gitu kak? Enggak lah. Kak, terus juga kan kotak kata infonya juga kan dapat penghargaan AMI Award ya kak ya. Itu sebagai apa kak? Ya, Sebagai apa itu kak? AMI Award tuh alhamdulillah kotak tuh udah dapat berapa ya dari tahun 2009 sampai sekarang sih kita udah dapat sekitar 6 7 ya. 6 ya 6 6 apa pokoknya lumayan lah. Lumayan. Rata-rata Saking, sih biasanya ya band rock. Band rock album ya album saking, terbaik terus juga kenapa? ya saking banyaknya jadi lupa kak. Saking banyaknya. Enggak lah. Ya alhamdulillah maksudnya diapresiasi lah. Alhamdulillah Kerja kak. kerasnya gitu. Adalah beberapa
Terus kan kotak ini kan kayak 7 ini siapa yang 16 bilang tahun 7? kayak dulu. Oh 7 Kak, Tahun siapa tuh ini Kak? 16. 16 tahun. Mungkin Nah, kerabat kotak. oh, kerabat kotak. 16 tahun mempertahankan eksistensi itu kan nggak bukan hal yang mudah ya kayak. Mm-mm. Apalagi kekompakan kan banyak band yang udah pecah dan yang lainnya. Nah, itu menurut Kakak tuh seperti apa Kak? Bagaimana cara mempertahankan eksistensinya kotak ini Kak di industri musik? Ngeband ngeband itu kan sama aja kayak pernikahan sebenarnya. Jadi kita harus Hmm. punya komitmen mau apa gitu. Terus juga komunikasi. Orang pernikahan aja semuanya pasti didasari oleh komunikasi yang benar. Jadi Hmm. kalau kotak tuh memang base-nya kita dari awal kekeluargaan, kita tahu banget seluk-beluk baik buruknya, terus juga akhirnya kita tahu juga bagaimana cara menyikapi pribadi masing-masing yang memang kita yakini memang kita beda karakter. That's why kita kasih nama kotak. Uh, jadi ya memang saling menghargai, komunikasi, dan memang karya, balik lagi. Kalau misalnya kita memang pengen tetap uh, eksis di industri musik, even sekarang memang industri musiknya juga sangat-sangat cepat sekali dibandingkan beberapa tahun lalu di era digital ini tuh untuk bisa nge-grab pasar milenial seperti sekarang tuh jujur Hmm. aku nggak paham dengan pola pikirnya mereka yang memang saking cepatnya mungkin ya industri musik tuh bergerak. Jadi mereka tuh kayak yang denger musiknya tiba-tiba R&B, tiba-tiba pop, tiba-tiba rock, jadi semuanya didengar gitu dengan bersamaan. Jadi ya memang K-pop Kak. kiri yang akhirnya harus cepet ya K-pop juga gitu. Jadi tapi kita jangan jangan terjamah oleh ini loh. Indonesia juga Iya. punya E-pop Oh, apa tuh Kak K-pop gitu. Kak? Jadi memang kenapa? Nggak hip hop apa Kak? Hip hop, hip hop tadi. Hip hop, hip hop. E-pop Indonesian pop. Oh, Jadi memang buat kita ya sendiri yang harus cepat berkreatif gitu. siap siap Kak. Terus Kak ini ada yang nanya juga nih Kak, yang eh nah ini ada Kak yang nanya seperti ini. Kan Kak Tantri ini rock ya, di genrenya genre rock kotak ini. Terus terkenal sebagai Lady Rock, Lady Rock. Nah, saat Kak Tantri memutuskan untuk berhijab Kak, berhijab. Nah, itu teman-teman awalnya apa mendukung atau seperti apa Kak? Karena kan mungkin stigmanya beda gitu Kak, atau bagaimana? So far sih mendukung ya. Mereka Hmm. nggak yang gimana-gimana karena aku sendiri juga pas aku kan memutuskan untuk berhijab ini setelah memang mengukuhkan niatku itu di tanah suci waktu itu umroh. Sebelum umroh pun udah ngomong Hmm. sama anak-anak kayak kayaknya gue niat umroh kali ini memang pengen lebih lebih meniatkan diri gitu kalau misalkan memang pengen berubah. Terus akhirnya Hmm. anak-anak oh ya udah kalau memang sekiranya pengen berubah penampilan ya nggak apa-apa juga gitu. Akhirnya pas lagi pulang dapat tulah hidayah di sana, ngomong sama anak-anak, guys gue fix nih kayaknya pulang gue akan merubah penampilan, gimana? Terus nggak apa-apa gitu, toh nanti rezeki juga udah diatur sama Allah, pasti nggak mungkin banget sesuatu kebaikan, maksudnya sesuatu hal yang berubah menjadi lebih baik itu malah justru rezekinya akan lebih seret, nggak mungkin gitu. Jadi memang Benar Kak. kita bertiga dan sekaligus manajemennya kotak juga meyakini bahwa ada lubang yang tertutup justru malah akan ada lubang-lubang lain yang terbuka gitu, dan mungkin lebih bagus gitu. Ya ya Kak, benar Kak. Subhanallah Kak. Saya sangat suka sekali Kak. Maksudnya waktu Kak Tantri kan ngikutin juga tuh Kak. Begitu Kak Tantri memutuskan untuk berhijab, itu ya alhamdulillah gitu Kak. Maksudnya stigma-stigma rock itu terkenal dengan hal yang lain, ini di bawah Kak Tantri adalah hal yang berbeda gitu Kak. Insya Gitu. Allah, insya Allah. Sebenarnya sih aku nggak kepengen membebani diriku juga sih kalau misalkan, aduh tantri rocker pakai jilbab. Sebenarnya banyak banget yang penyanyi-penyanyi rock juga yang metal bahkan dia pakai jilbab juga. Jadi kayaknya menurutku saat ini jilbab itu bukan menjadi alasan bahwa kita harus berhenti berkreativitas. Even lo mau jadi apapun juga, kayak kemarin juga kita lihat pas lagi Asian Games juga banyak banget atlet-atlet perempuan yang memang itu olahraga laki-laki, mereka tetap pakai kerudung. Jadi memang hijab bukan jadi satu alasan sekarang. Benar-benar ya. Kak Tantri, ini juga kita sempat dengar juga kalau Kak Tantri itu sempat off dari kotak
karena Kak Tantri itu lagi hamil. Ya, Bener dua nggak, Kak? kali. Oh, 2 kali ya? Dua kali, Nah anakku itu, udah dua. dan itu gimana, Kak? Kotak tetap berjalan atau seperti apa ketika Kak Tantri sedang cuti 2 kali itu? Cuti yang pertama ada proyekan bareng sama Kikan, Kikan X Kotak. Hmm. Kikan X Coklat itu ya. Jadi sekarang Kikan Iya. X Kotak. Terus apa? Yang kedua ini kemarin bareng, jadi proyekan bareng sama Melimono. Melimono tuh Melimono Stereo. Hmm. Halo, halo. Mantan Halo, penyanyi. halo. Mm-mm. Iya. Tuh. Terus karena memang karena COVID ini jadi proyekannya nggak terlalu jalan-jalan banget karena kan terhambat ya, perizinan dan segala macamnya. Hmm. Oh, gitu gitu, Kak. Siap, Kak. Eh, Kak, ini juga ada lagi nih yang komen. Ah, satu alumnus SMA Yupetek 1 katanya, Kak. Terus, Halo. halo Kak. Pause dulu Kak Tantrinya. Iya. Terus Kak, kita mau nanya Kak. Apa namanya, Kak Tantri bener Kak, kalau kemana-mana itu bawa make up. Ini nih, Make up? membawa kotak make up. Kotak make up. Enggak. Enggak, berarti salah ini pertanyaannya. Terus yang kedua, eh, suka pete. Kak Tantri suka pete. Suka, suka, aku suka banget. Oh, suka. Terus, ini jauh, jauh dengan cepet Kak ya. Oke. Kak Tantri itu pemalu. Enggak cepet ya jadinya ya, kadang-kadang. Iya. Oh, kadang-kadang. Soalnya teman-teman katanya pernah lihat di YouTube, di salah satu YouTube, kalau Kak Tantri bilang Kak Tantri pemalu gitu Kak. Pemalu memang aslinya kalau nggak harus jadi penyanyi mungkin saya jadi orang yang sangat pemalu ya. Tapi karena jadi penyanyi harus lebih dominan untuk vokal, untuk ngomong, jadi ya mau nggak mau. Terus orangnya mudian Kak. Ya, Nah, mudian tuh 100%. di dalam, maksudnya Kak saat menyanyi, saat tidak mood gimana Kak? Atau tetap menyanyi dengan normal atau ke bawah tuh Kak suasana-suasana mudinya? Justru nyanyi. Justru nyanyi itu Justru sebagai nyanyi. obat aku gitu. Jadi pas lagi moodku drop terus nyanyi itu jadi kayak adrenalinku kepacu gitu, kayak ada tombol switch on-nya lagi yang ngebangun untuk moodnya jadi stabil lagi. Kak Tantri, ini waktu kita nggak kerasa, tinggal sekitar 20 menit lagi Kak. 20 menit lagi. Eh, kita izin buat teman-teman yang nanya, ini kan ada beberapa yang nanya, mungkin kita bacain Kak, Boleh? teman-teman yang nanya. Bentar. Tadi mana yang nanya? Cara membagi waktu dengan keluarga dan band, Kak. Ini ada yang nanyanya cara membagi waktu antara keluarga dan band. Kalau dulu kan prioritasnya kota. Kalau sekarang memang Ya. karena saya ibu kan jadi prioritas utama adalah keluarga. Hmm. Jadi memang ya aku bersyukurnya di kotak itu kita kita kan based on kekeluargaan ya. Jadi bisa diobrolin gitu. Hmm. Kita memutuskan untuk setengah-setengah nih. Jadi 1 bulan yang dulunya mungkin sebelum punya anak bisa 1 bulan sampai 20 sampai 21 22 off air, tapi sekarang udah tahan ya gitu, tahan di angka segitu aja, jadi kayak setengah-setengah gitu, 15 hari Hmm. kerja, 15 hari ngurusin keluarga gitu. Jadi Tapi yang lain juga sama ya kan, berarti nggak ada masalah juga kan, berarti kan. nggak ada, memang itu udah kesepakatan kita bareng-bareng sih. Kotak itu aneh sih, memang kotak itu tuh kita kita bertiga punya anak udah 2 masing-masing dan umurnya nggak jauh-jauh beda, jadi kita ngerasain feel yang sama gitu, ribet-ribetnya kayak gimana. Dan kebetulan aku juga ada temen yang cua gitu kan, cewek juga, jadi kita tahu banget, jadi kayak naungin ya udah deh kita memang sebulan 15 hari kerja, 15 hari untuk keluarga. Oh gitu Kak. Terus ya kalau itu Kak, kalau Kak Cua juga lagi hamil juga berarti off juga Kak?
Off juga, off juga. Nah ini Kak, ini ada yang agak ekstrim juga Kak. Kita dapat kabar kalau misalnya Kak Tantri itu masih nyanyi saat kandungan 7 bulan ya Kak. Bener nggak itu Kak? Iya, 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 ya. Eh, Kehamilan pertama justru yang sampai umur 9 bulan aku masih aktivitas gitu. Kalau nyanyi sendiri sih sampai umur 8 bulan kalau kehamilan yang pertama. Tapi kalau kehamilan yang kedua ini udah lumayan agak capek kan, istilah kata udah turun Ya. mesin. Jadi uh, dia 7 bulan lah. Setelah itu aku stop nyanyi. Berarti yang pertama sampai 8 bulan masih nyanyi Kak? Masih. Dengan menggendong-gendong dede itu di dalam perut. Strong ya Kak? Alhamdulillah anaknya strong. Terus Kak, kalau misalnya kita nanya, Kakak kan pasti juga punya kiblat dan idola lah Kak di dunia musik ini. Nah idola Kakak siapa sih Kak? Idolaku banyak. Ada Anggun C. Sasmi, ada Nicky Astria, ada Arman Maulana, terus banyak sih, banyak banget idolanya. Yang luar luar aku suka Queen, aku suka Paramore, banyak banyak banget gitu. Itu sih. Terus Kak Tantri itu bisa menangis kalau denger lagu Deep Bintang Hidupku sama Miss You. Bener gak sih Kak? Zaman dulu itu. Oh zaman dulu Kak. Ya Zaman dulu. kenapa gitu Kak? Ada Zaman apa Kak? dulu, Ada zaman apa gitu Kak? zaman sama mantan. Oh like saat galau-galau mendengar lagu itu kayak di tengah hujan-hujan rintik. Enggak. Enggak, enggak, sekarang kalau galau dengerin lagu Kotak aja. Oh, ya kan rocker juga manusia Kak. Rocker juga manusia gitu. Iyalah, nggak apa-apa lah, nangis juga manusiawi kok. Kak, kalau bicara tentang kotak, filosofi menamakan kotak itu apa sih Kak? Kotak itu? Seperti tadi yang aku bilang dari awal kan pas ada pertanyaan tentang kotak itu, memang kita kan, jadi sebelumnya kotak itu ada 4 personil. Ada Hmm. Pare, vokalis, ada Ices, basis, terus ada Posan, tobing, drum, terus juga ada Sela, gitar. Yang masih eksis, Hmm. yang masih jadi member tetap itu Sela doang dari format Hmm. kotak yang pertama. Membuat logo kotak ini, ya logo kotak dan juga nama kotak itu sebenarnya vokalis yang dulu gitu. Di saat Hmm. Dream Band 2004, mereka harus mencetuskan sebuah nama dan akhirnya karena memang melihat ada 4 personil di situ yang mewakili personil masing-masing, karakter personil masing-masing itu ya logonya kotak. Jadi mikir, oh yaudah kotak empat sisi itu yang mewakili Hmm. karakter dan memang pembawaan masing-masing personil itu, dan disangkutin sama ujung-ujung lancip-lancipnya kotak itu, karena kan memang kalau dilihat kan kalau musisi itu punya pembawaan yang cukup idealis ya saat itu, Ya. jadi mungkin dibikinnya agak lancip-lancip gitu, jadi disatuin jadi logo kotak. Oke gitu Kak. Terus Kak, ini kan nama fansnya kotak itu adalah kerabat kotak, ya Kak? Nah apa sih Kak arti dari kerabat kotak menurut Kak Tantri dalam karir Kakak lah? Kerabat kotak tuh meaningful banget. Untuk yang sekarang itu mereka itu udah jadi kayak part of kotak gitu. Jadi udah jadi kayak penguat sisinya kotak. Kotak sekarang sudah menjadi 3 personel, sudah berjalan sekitar lumayan lama lah, beberapa tahun gitu. Nah, kerabat kotak tuh yang menguatkan sisi tersebut. Mereka tuh udah jadi, kalau misalnya di panggung nggak ada kerabat, mungkin adrenalinku juga kayak kurang, ya aku nggak ada kerabat kayak gitu. Jadi mereka datang tuh kayak bikin aku jadi semangat, teman-teman kotak yang lain juga jadi makin semangat gitu. Mereka tuh udah kayak seperti apa ya, jantung sih, jantung ya, support nomor satunya kotak lah. Ya apa support nomor satunya kotak tuh. Berarti kerabat kotak itu sangat penting menurut Kak Tantri. Penting banget, mereka tuh loyal banget. Aku juga sampai nggak habis pikir kayak misalnya, jadi ada satu momen di tahun 2010 atau 2009 aku lupa. Jadi
ya pokoknya 9 tahunnya Kotak waktu itu. Ulang tahun 9 tahunnya Kotak, kita bikin konser, ditayangin di Trans 7. Itu di Maze Ancol, sekarang udah nggak ada. Itu gedung itu besar sekali. Kita udah yang underestimate, nggak mungkin nih kerabat Kotak bisa datang menuhin gedung bla bla bla. Terus pas lagi datang tiba-tiba 5.000 kerabat Kotak datang dari seluruh Indonesia. Aku langsung yang Allahu Akbar. Aku langsung itu buat Kotak sendiri yang ngerasa oh oke ya, ternyata kita segininya ya gitu. Mereka segininya ya. Jadi ya appreciate banget buat mereka. Bah, subhanallah kayak yang dikiranya nggak datang ternyata malah 5.000 orang yang hadir. Mungkin lebih kali ya, aku juga nggak tahu, tapi memang dahsyat banget sih. Kalau Kak bisa Tantri, nangis di atas panggung, nangis. tapi pernah ngomong-ngomong nangis, Kak Tantri pernah nggak sih Kak nangis di atas panggung saat Pernah, tampil? pernah. Dalam momen apa itu Kak? Waktu itu di Soundrenalin, waktu itu di Bali, tahun berapa ya, aku lupa deh. Pokoknya pernah Soundrenalin di Bali, saat itu ibunya yang jadi suami aku sekarang, itu meninggal. Gitu. Jadi di situ aku nangis. Jadi kayak minta doa dan sekaligus ngasih lagu yang aku kirim buat beliau gitu. Gitu, Terus Kak. juga terus juga nangis sih nggak, cuman sempat ada insiden kan, aku sama Sela tahun lalu ya kalau nggak salah ya 1 tahun lalu tuh, jadi kayak ada insiden kena sama gitar Sela gitu, ini dari sini sampai ke sini itu Ya, robek di panggung itu Kak. di panggung tapi nggak sadar, jadi memang baru lagu kedua, jadi kayak hajar-hajaran. Aku kan kalau di tas panggung suka headbang, pas lagi headbang Ya. ke bawah si Sela gitarnya ke atas, jadi kayak aku pengen ngerasain sensasi kepentok Gibson. Akhirnya merasakannya Kak. Nggak sengaja. Nah itu situ ya udah tuh ngocor darahnya, dan lumayan ada 12 jahitan. Oh, Kak Tantri, ini kita sebelum kita selesaikan karena waktu kita semakin menipis, kita mau kenalin ruangan kita juga ke para Boleh, kerabat kotak juga. boleh, boleh. Nah, ini Kak, ini tuh mungkin Kak Tantri belum pernah main, nanti ditunggu main di sini Kak. Ini Yap. Kak, ini bukan layar bioskop nih Kak. Wih, Ini keren. tuh layar pengaduan masyarakat, aspirasi masyarakat. Jadi ini teman-teman ini, kalau misalnya kata Tantri nih, kalau di Tangerang kayak ada yang lampunya mati, terus ada sampah yang nggak diambil sama tim sampah dan yang lainnya, itu tinggal ngelapor Kak. Ada WhatsApp, ada Instagram, ada aplikasinya juga Laksa. Jadi udah memudahkan lah Kak. Ini Hmm. sampai saat ini yang masuk ke kita udah 31.510 Kak yang laporan, Wow. gitu Kak. Jadi kalau mau lihat sedikit tentang tindak lanjutnya itu ada di IG TNG Aspiration Kak, gitu. Terus juga Kak, di sini di ruangan ini Kak, di ruangan sebelah ini yang tertutup ini ruangan 112 Kak. Kalau ada kegawat daruratan, ada kemalingan, ada bencana alam, kecelakaan, itu hubungin 112 Kak, gratis Kak. Itu gratis, gratis dan itu sifatnya 24 jam Kak, 24 jam, 7 hari seminggu, 365 hari setahun Kak. Saya kenalin dulu Kak. Jadi mereka itu nggak pernah libur Kak. Bahkan lagi sholat id Wah, aja mereka ganti-gantian. Masya Allah. Ya. Nah ini Kak. Nah ini Kak. Nah Nah, ini. sehat-sehat semuanya ya. Ya tuh ada salam dari Kak Andri, sehat-sehat semua katanya. Ini pada Halo. kerabat kerabat kotak semua nih Kak. Mereka kerabat kerja yang pasti. Oh kerabat kerja. Kak Tantri. Eh, Kak Tantri juga katanya lagi usaha Kak ya? Lagi buka usaha ya? Iya, jadi memang aku kerja sama adekku. Jadi Mm-mm. eh, kan kita keluarga yang suka makan dan juga suka masak. Mm-mm. Kita bikin ada satu usaha namanya Kuliner Bunda Rocker. Kebetulan aku juga masak di situ. Base-nya Mm-mm. di Tangerang. Jadi kita memproduksi di Tangerang juga gitu. Jadi Di mana Kak? Di uh, mana Kak? di Cimone, tapi memang nggak ada tempatnya. Kita sekarang online. Oh, Jadi produksinya hanya di rumah mamaku. Gitu. Jadi namanya ayam kencot. ayam kencot. Ya IG-nya sekarang apa saat Kak? ini Ayam kencot Kak? ayam kencot IG. kencot kan kalau bahasa bahasa Jawa, bahasa apa namanya, kencot tuh kan lapar ya, jadi kalau makan ayam itu tuh kayak bawaannya pengen makan terus lapar terus. IG-nya apa Kak? IG-nya apa biar siapa tahu ini Kuli teman-teman mau nyobain. @kuliner Bunda Rocker. Ah,
At, at kuliner Bunda Rocker. Oh, bundanya dari rocker. Kak Kalau Tantri. mau pesan bisa langsung. Nggak PO, ini Oh iya, sistemnya masih PO tapi. oh sistem PO. Tapi yang kita sih mau, cuma nganterin Kak Tantri. Ya, Ayah, 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 ayah. bonusnya foto Kak. Pengen pada foto sama kakak ini di sini. Siap, nanti ya kalau COVID udah selesai. Foto berjarak nggak enak. Siap. Oh iya bener Kak. Kak Tantri, ini sebelum kita tutup, mungkin ada kata-kata yang atau penyemangat buat anak-anak muda Kota Tangerang khususnya agar mereka bisa berjuang yang dari nol bisa seperti Kak Tantri lah sukses ataupun orang lain. Mungkin dari Kak Tantri Kak ada yang ingin disampaikan? Buat teman-teman di Tangerang, ada satu statement dari saya yang memang saya pasti pernah merasakan kegagalan. Semua orang pasti pernah merasakan kegagalan, tapi jangan malah terfokus sama si kegagalan itu. Kita harus cari, harus bangun dari gagal itu untuk bisa lebih move on, untuk bisa ngelihat dunia luar bahwa ternyata kegagalan itu yang membuat kita jadi orang sukses nantinya gitu. Pembelajaran itu. Jadi kalau misalkan pengen melakukan sesuatu jangan takut, lakuin aja dulu gitu. Urusan nanti berhasil atau enggak kan urusan nanti, dan yakini kalau misalkan kemampuan kamu tuh juga mumpuni, walaupun kemampuan kamu baru bisa bikin air panas doang, tapi kan zaman sekarang masih bisa ngelihat apapun dengan mudah gitu, belajar apa segala macam dengan mudah. Jadi ya memang yakini aja sama kemampuan kamu. Nah itu Kita nggak pernah tahu intinya kalimat suksesnya di mana, suksesnya kapan. Tapi yang pasti ya, akan sukses kalau misalkan memang tetap ikhtiar. berarti buat teman-teman semua tuh yang tadi udah dengar dari Kak Tantri bahwa semua orang tuh bisa sukses. Yang penting ikhtiarnya ada dan jangan lupa doa. Dan yang paling penting tuh doa orang Doa. tua tuh dari doa orang tua kisahnya Kak Tantri kan sangat subhanallah tuh. Ada tangan Sama Tuhan Mas ya Ian Kak, juga. tangan Allah. Iya Kak. Itu Kak, aduh. Tapi itu memang terasa kayak buat kita berdua Kak ya, ketika kita membahagiakan orang tua dan tujuan kita ke arah sana, Allah pun meridhoi dan membantu kita kayak dari sudut yang kita tidak disangka-sangka. Betul. Gitu. Baik, Kak Tantri, ini ada request nih. Ini kan Kak Tantri orang Kota Tangerang, Kak? Iya, Tangerang Kota, benar. Nah, Kak Tantri udah fallback belum Tangerang Kota, Kak? IG-nya Tangerang Kota. Jadi, Malam ini ya. Oke. Jadi Kak Tantri bisa tahu. Ya boleh. Walaupun Tadi kan walaupun aku dapat info banyak tuh yang 122 dan lain-lain itu. Ibuku kan memang orang tradisional yang kurang update hal-hal seperti ini. Jadi memang wajib banget sih aku bisa share ke orang tua aku yang memang masih warga Tangerang asli, untuk bisa kalau misalnya tiba-tiba kenapa-napa, nauzubillah min dzalik ya, bisa hubungin di 122 itu. 112, Kak. 112. Iya. Hampura. Itu ya, ini banyak kasih layanannya kayak yang tadi kriminal, kalau bisa ada kecelakaan, bencana alam, ada tawon pun Kak, tawon, ada kucing kejebak, ada ular. Iya Kak, itu sering kita bantuin. Terus kita ada mobil ambulan gratis ngantar dari rumah ke rumah sakit. Ada juga ini amit-amit ya Kak, ada juga mobil jenazah yang mengantar di sekitar Kota Tangerang, itu semuanya gratis Kak untuk masyarakat Kota Tangerang. Oke, Ya, sangat membantu sekali. Aku juga mau jadi ngucapin makasih loh buat Tangerang. Jadi selama hidup aku, selama berpuluh tahun di Tangerang itu aku kena banjir. Tapi setelah aku keluar dari Tangerang justru memang gorong-gorongnya udah dibenerin segala macamnya. Jadi akhirnya tuh di daerah Cimone sangat-sangat lumayan berkurang jauh sekali dari bencana banjir itu gitu. ya alhamdulillah Kak. Ya mungkin nungguin Kak Tantri ke Jakarta dulu baru kita benerin Iya Kak. ya, sedih banget deh gue. Baik Kak, Kak Tantri terima kasih untuk malam ini. Kami semua sangat berterima kasih Kak Tantri. Kak Tantri sudah memotivasi masyarakat Kota Tangerang khususnya. Semoga Allah Subhanahu wa taala membalas kebaikan Kak Tantri. Terus sukses, terus sehat dan terus menginspirasi kita semua Kak. Kapan-kapan kalau Kak Tantri main ke Tangerang, saya siapin karpet warna merah
jemput Kak Tantri. Oh, kasihan lah. Jangan karpet lah. Apakah? Getek boleh. Oh, Getek getek. boleh. Dari samping Ibu Pentek ya, Kak? Baik, Kak. Sebelum kita akhiri, ini pada mau selfie sama Kak Tantri katanya. Tapi dengan Boleh, gini aja. boleh, yuk. Ya, mana nih teman-teman? Yang sekretariatnya siapa? Bentar ya. Satu, dua, tiga. Baik, Kak. Siap. Terima kasih ya, Terima Kak, kasih untuk hari banyak. ini. Terima kasih. Sama-sama, stay safe ya. Assalamualaikum. Stay Selalu sehat. safe. Ya, Kak. Dah. Assalamualaikum warahmatullahi Assalamualaikum. wabarakatuh. Waalaikumsalam.